Bismillahirrahmanirrahim. Yuk adik-adik, kita mulai aja materi kita kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi matematika SMP mengenai bab perbandingan. Nah, ini merupakan video yang pertama ya, membahas mengenai perbandingan senilai. Jadi nanti ada dua bagian, perbandingan itu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pada video kita kali ini, kita akan fokus membahas mengenai perbandingan senilai. Kalian siapkan alat tulis kalian ya, supaya nanti bisa juga mencoba menghitung soal-soal yang akan kita bahas bersama. Oke, nah ini kakak di awal akan menjelaskan tentang perbandingan senilai ya. Nah ini udah ada keterangannya ya. Nah kalian bisa lihat di layar juga. Jadi perbandingan senilai itu berkaitan dengan berbanding lurus atau berbanding langsung. Jadi misalkan gini, kalau kita mau membeli barang, jika kita membeli barang makin banyak, maka kita akan membayar juga makin besar ya. Jadi artinya, kalau barangnya makin banyak yang kita beli, maka harganya itu juga akan semakin besar. Nah ini artinya, antara barang dengan harga itu berbanding lurus atau berbanding langsung. Jika barangnya bertambah, maka harga pun bertambah. Atau sebaliknya, kalau misalkan kita membelinya sedikit, kita pun juga membayar sedikit. Jadi artinya, kalau kita mengurangi barangnya, maka juga harganya juga akan berkurang. Ngerti ya? Itu gambaran dari berbanding senilai. Nah, ini secara definisinya, secara kalimat bahasa matematikanya ya. Dua besaran dikatakan berbanding senilai atau berbanding langsung apabila kedua besaran tersebut akan bertambah atau berkurang secara bersamaan pada setiap perubahan. Jadi maksudnya gini yang tadi kakak jelaskan. Kalau kita membeli barang dan kita membeli barangnya semakin banyak, maka kita harus membayar semakin besar juga. Jadi dia bertambah itu secara bersamaan pada setiap perubahan, atau berkurang secara bersamaan pada setiap perubahan. Ngerti ya? Itu berbanding senilai namanya. Nah, contohnya kayak gimana? Yang tadi yang pertama misalkan contohnya jumlah barang dengan nilai rupiah yang harus dibayarkan. Jadi antara barangnya sama uang yang kita harus bayarkannya. Jika jumlah barang yang dibeli makin banyak, makin bertambah banyak nih ya, maka uang yang harus dibayarkan juga lebih besar atau lebih bertambah lagi. Jadi artinya antara jumlah barang dengan uang yang harus kita bayarkan itu berbanding senilai. Berbanding lurus, ini senilai. Jadi senilai itu berarti dia sama-sama bergeraknya. Kalau barangnya naik, harga juga lebih banyak yang kita bayarkan. Atau jika jumlah barang yang dibeli sedikit atau berkurang, maka uang yang dibayar juga berkurang, juga sedikit, gitu ya. Ngerti ya? Contoh yang pertama. Jadi dalam membeli barang itu berarti semuanya kejadian perbandingan senilai. Nah, yang kedua, jarak yang ditempuh sebuah kendaraan dengan liter bensin yang dikeluarkan. Jadi artinya kalau kita berkendara makin jauh, makin banyak jaraknya, makin jauh ya, maka bensin yang dikeluarkan juga semakin besar. Jadi artinya antara jarak dengan bensin, dengan liter bensin itu berbanding senilai. Paham ya contoh-contohnya? Nah, sekarang kan matematika itu kan berarti kan urusannya sama menghitung ya. Jadi kita harus paham bagaimana cara mengerjakannya. Biasanya dia berupa soal cerita kalau soal perbandingan ini. Jadi cara mengerjakan perbandingan senilai adalah dengan membandingkan lurus kedua besaran lalu kali silang. Nah, ini gimana sih maksudnya? Kita akan lihat di contoh soal. Nah, ini kita lihat di sini. Contoh yang pertama. Harga 5 kg apel adalah 130.000. Maka berapakah harga 11 kg apel? Kita analisa nih. Kalau 5 kg apel 130.000, kira-kira kalau 11 kilo kita akan membayar makin mahal atau makin murah? Ini kan apelnya makin bertambah ya. Berarti kan uang juga bertambah dong. Berarti ini merupakan kejadian perbandingan senilai. Nah, kalau senilai kita akan buat skemanya. Lihat di sini udah ada di sebelah kanan ya. Lihat 5 kg kita kasih panah aja 130.000. 11 kg berarti X ya, kita mau cari nih. Nah, bentuk ini kita akan ubah ke bentuk pecahan. Jadi kita buat bentuk pecahan nih ya. Jadinya 5/11 dari sini ya, 5 kg. Yang pertama
terus 11 kg yang ditanya. Jadi 5 per 11 sama dengan 5 siapa temannya? 130.000, berarti 130.000 per X yang kita mau cari. Nah, kalau perbandingan senilai, itu clue-nya adalah kali silang. Jadi kalikan. Gimana sih kali silang? Kalikan 5 dengan X, ini silang ya, ke sini ya. Jadi pembilang yang pertama dan penyebut yang kedua, terus habis itu sama. Pembilang yang kedua dan penyebut yang pertama. Jadi 5 dikali X sama dengan 5X. 5 dikali X ya, ini 5X sama dengan 11 dikali 130.000. Nah, seperti ini. Oke. Kita nggak apa-apa ngitungan nanti aja. Jadi kita mau gabung dulu aja perkaliannya. Jadi sekarang 5X sama dengan 11 dikali, titik artinya kali ya adik-adik ya. Jadi 11 dikali 130.000. Nah, berarti X-nya gimana? Berarti 5-nya itu pindah ruas jadi bagi ke sini. Jadi X sama dengan 11 kali 130.000 per 5. Gitu ya. Jadi kali di sini koefisien jadi bagi. Nah, ini kita kan punya nol-nolnya banyak ya, biar nggak bingung kita ambil hanya angka depannya aja. Jadi 130 dan 5, keduanya dicoret dibagi 5, menghasilkan 26 dan 1. Jadi kan kita ini 130 nih. Jadi kita mau coret nih. Nah, seperti gimana sih? Nih ya. 130. Nah, dengan 5. Gitu ya. Berarti ini menghasilkannya yang atas dibagi 5 didapatnya 26. Nah, yang bawah dapatnya 1 gitu. Dah, terus 26-nya 26 berapa? Kita kan masih ninggalin 3 buah 0, jadi dia 26.000. Jadi tertinggal 11 kali 26.000 per 1, atau hanya 11 kali 26.000. Gitu ya, dicoret aja bagian depannya aja nggak apa-apa. Karena belakangnya 0. Tapi kalau nggak 0 nggak boleh ya adik-adik ya. Oke, jadi X sama dengan 11 dikali 26.000. Nah, hasilnya 286.000. Jadi harga 11 kg apel adalah Rp286.000. Jadi artinya kalau kita membeli lebih banyak, maka kita harus membayar lebih besar juga. Itu perbandingan senilai. Nah, coba kita lihat di yang bagian kedua. Ini contoh soal yang kedua. Ini ya. Untuk menempuh jarak 45 km, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin. Berarti yang pertama kita punya 45 km, ini butuhnya 4 liter bensin. Nah, berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 72 km? Ini juga sama nih perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau jaraknya semakin jauh, maka pasti akan butuh bensin yang lebih banyak. Bener ya adik-adik ya? Jadi kalau misalkan jaraknya bertambah, maka liter bensin pun juga bertambah. Berarti perbandingan senilai. Kita pasangkan dulu aja. 45 km, maka dia 4 liter. Terus 72 km, berapakah yang dibutuhkan? Kita ganti dengan simbol X ya. Nah, ini sama kita bandingkan, rubah ke bentuk pecahan. Jadinya 45 per 72 sama dengan 4 per X. Ngerti ya? Nah, ini kan kali silang dulu aja, kita nggak usah coret dulu, ntar aja coretnya. Jadi kita kali silang gimana? 45 kalikan dengan X, jadinya 45X sama dengan 72 dikali 4. Nah, ini tulis dulu aja, titik artinya kali ya adik-adik ya. Jadi 45X sama dengan 72 dikali 4. Berarti X-nya gimana? 45 ini pindah ruas jadi pembagi. Jadi X sama dengan 72 kali 4 per 45. Nah, ini 72 dan 45 dicoret dibagi 9, hasilnya 8 sama 5. Jadi kalau kita mau coret, itu kayak tadi. Nih ya. Jadi 72 coret bagi 9 ya. 45 juga coret bagi 9. 72 dibagi 9 itu hasilnya adalah 8 ya adik-adik ya. 8. 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Nah, jadi tinggal 8 kali 4 per 5. Ini udah ada nih di sini. 8 kali 4 bagi 5. Oke? Ya, jadi kita boleh coret pas di awal di sini boleh. Ini juga boleh langsung, misalkan coret gimana sih, Kak? Coret aja langsung nih. Kita nih di sini aja coretnya. Jadi di sini berapa sih angkanya tadi? Sama 72 ya. Kita bagi 9 ya. Ini bakal dapatnya di sini kan 45 dibagi 9 dapat 5. Terus di sini bagi 9
dapat 8. Baru kali silang deh. Kali silangnya gimana? 5x sama dengan 8 kali 4. Gitu ya. Terus hasilnya gimana nanti? Baru kita rubah ke x sama dengan. Tapi boleh juga kita kali silang dulu baru nanti mengerjakannya di belakang. Yang penting kan paham. Oke. Nah, kita udah dapat 8 kali 4 bagi 5. Berapa 8 kali 4? 32. Bagi 5 berarti 6,4. Bisa ya pembagian ini ya, pembagian 32 dibagi 5, pembagian merubah pecahan ke bentuk desimal. Kalau misalkan pilihannya itu berupa desimal, harus didesimalkan. Kalau misalkan pilihannya itu berupa pecahan campuran juga bisa. Berarti 32 dibagi 5 berapa? Dapat 6 ya. 6 sisa 2 per 5 atau 6,4. Ngerti ya adik-adik ya? Jadi, bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 72 km adalah 6,4 liter. Sampai sini paham ya? Jadi, kalau dalam perbandingan senilai, yang perlu kalian perhatikan, kita harus bisa menganalisa kalau satu variabelnya bertambah, satu bagian bertambah, maka yang temannya juga bertambah. Kayak gimana? Kayak beli barang tuh semuanya perbandingan senilai, karena kalau kita beli barangnya makin banyak, maka kita harus bayar lebih besar. Terus juga jarak dengan liter bensin. Kalau jarak sama liter bensin berarti kalau kita jaraknya makin jauh, maka pasti liternya makin besar, makin banyak gitu. Jadi kalau misalkan satu unsur bertambah, unsur lain juga bertambah, maka itu masuknya perbandingan senilai. Nah, semua perbandingan senilai itu mengerjakannya adalah dikali silang, ya. Nih, cara mengerjakan perbandingan senilai adalah dengan membandingkan lurus lalu dikali silang. Oke? Semoga paham ya materi kita kali ini. Cukup dulu. Kan bisa lihat lagi di video berikutnya untuk materi perbandingan berbalik nilai. Semangat terus ya adik-adik ya. Sekian dulu ya materi kita kali ini. Kalian juga bisa mempelajari materi-materi di video lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa langsung tahu kalau ada video baru. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.